wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada henti-hentinya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih dengan qudrah dan iradahnya mengumpulkan kita, menyatukan kita di tempat yang tentunya kita yakini Allah Subhanahu wa ta'ala banyak turunkan daripada keberkahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak turunkan daripada rahmatnya. Tentunya berkumpulnya kita di sini di dalam agenda juga yang mulia, yang mana insyaallah harapan kita diberikan rahmat oleh Allah, kita diberikan keberkahan oleh Allah, kita punya dosa diampunkan oleh Allah, kita punya hajat dikabulkan oleh Allah, kita punya umur dipanjangkan oleh Allah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang mana dengan hadirnya kita di sini, dengan duduknya kita di sini, setelah kita melaksanakan daripada salat isya berjamaah, tentu itu adalah sebuah bukti bahwasanya kita ini termasuk hamba yang ingin menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dari apa pembahasan kita di minggu yang lalu dan insya Allah pada malam hari ini dan malam-malam selanjutnya. Karena seperti apa yang kita pelajari di minggu yang lalu, bahwasannya taqwa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Taqwa itu adalah sesuatu yang amat sangat luar biasa. Taqwa itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa mendapati ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taqwa itu adalah hal yang bisa mencegah diri ini untuk mengendarai atau untuk membuat lunak ketika kita mempunyai hawa nafsu. Makanya ketika kita bertanya-tanya kenapa pembahasan takwa itu diletakkan oleh Al-Imamul Ghazali di pembahasan hawa nafsu, karena salah satu yang menjaga kita daripada hawa nafsu itu adalah takwa. Makanya nanti akan dijelaskan secara detail oleh Al-Imamul Ghazali apa sih kepentingan takwa ini di dalam hawa nafsu. Kapan atau bagaimana cara kita memakai ini takwa untuk menjinakkan ataupun menundukkan daripada hawa nafsu. Itu semua nanti akan dibahas oleh Al-Imamul Ghazali, tapi mungkin minggu depan baru mulai pembahasannya. Ya, karena kita di sini berupaya untuk mengkaji daripada kitab yang dikarang oleh beliau ini sedikit demi sedikit, sepatah demi sepatah, per kalimat demi per kalimat kita terangkan, kita resapi, ya, agar itu semua bisa sedikit demi sedikit kita jalani di kehidupan kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, di situ Al-Imamul Ghazali menukil definisi takwa daripada guru-guru beliau, daripada ulama-ulama tasawuf. Artinya di sini beliau menukil bukan definisi dari Imam Ghazali. Nanti kita akan pelajari malam hari ini definisi langsung dari Imam Ghazali tentang takwa. Tapi yang kemarin kita pelajari, definisi yang kita pelajari itu dinukil oleh Al-Imamul Ghazali daripada guru-guru beliau min ulama'i tasawuf. Ya, apa kemarin definisi takwa yang kita pelajari dari guru-guru Imam Ghazali? Di situ beliau mengatakan tanzihul qalbi andan bin lam yasbik anka misluh, membersihkan hati dari dosa-dosa yang belum pernah kita lakukan. Hatta yaj'alal abdu min quwwatil azmi ala tarkiha wigayatan wa bainahu wa bainal ma'asi, sehingga seorang hamba tersebut menjadikan di dalam hatinya itu tekad yang kuat
dengan tekad yang kuat untuk meninggalkan maksiat tersebut, maka tekad ini akan menjadi penguat, akan menjadi benteng, akan menjadi sesuatu yang menghalangi antara dia dan antara maksiat. Ya, ini definisi taqwa menurut daripada guru-gurunya Al-Imamul Ghazali. Dan kita sudah pelajari juga di minggu yang lalu bahwasannya kata taqwa itu dipakai di dalam Al-Qur'an dan mempunyai 3 makna. Ya, artinya di sini kita bisa memahami taqwa ini mempunyai banyak maknanya. Ya, ada makna yang memang itu makna taqwa atau ada yang makna yang lain. Ya, maka di dalam Al-Qur'an itu penggunaan kata taqwa itu mempunyai beberapa makna. Di situ ada tiga makna. Yang pertama apa? Makna al-khasyah wal haibah. Taqwa yang pertama memberikan makna takut. Takut. Wa iyaya fattaqun. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan hanya kepadakulah kalian takut. Tidak boleh kita takut dengan yang lain. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua apa? Bimakna ta'ah wal ibadah. Makna yang kedua, makna taqwa itu adalah makna taat dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah sebenar-benarnya taat. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga daripada taqwa, dan ini adalah makna yang sebenar-benarnya, apa itu? Tanzihul qalbi aniz dzunub, membersihkan hati dari dosa. Itu makna yang sebenar-benarnya taqwa di dalam Al-Qur'an. Apa contohnya? Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang bertakwa kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang faiz, mereka lah orang-orang yang sukses, mereka lah orang-orang yang berhasil, mereka lah orang-orang yang menang, mereka lah orang-orang yang akan bahagia nanti di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam ayat ini memberikan arti Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara taat, memisahkan antara takut, memisahkan antara taqwa. Mana yang ini menandakan bahwasannya taat ya taat sendiri, ya takut sendiri, taqwa ya taqwa sendiri. Makanya di sini ulama itu bisa mengambil daripada makna tersebut dan mereka mengatakan di ayat ini taqwa ini maknanya taat, di ayat ini taqwa ini maknanya khasyah, di ayat ini taqwa ini maknanya taqwa yang benar-benarnya. Dan itu semua sudah kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya Al-Imamul Ghazali beliau mengatakan tsumma qalu. Kemudian guru-guru beliau mengatakan rahimahumullahu taala manazilut taqwa thalathatun. Kedudukan taqwa itu ada tiga. Kedudukan taqwa itu ada tiga. Nanti ketika kita membahas daripada sifat-sifat ataupun karaimul akhlak, sifat-sifat yang mulia, maka di dalam sifat-sifat tersebut ada kedudukannya masing-masing. Al-khauf ada kedudukannya, asyukur itu ada kedudukannya, al-hamd itu ada kedudukannya, at-taqwa itu ada kedudukannya, as-sabr itu semua ada kedudukannya, al-wara' itu semua ada kedudukan. Artinya ada waroknya orang awam, ada waroknya orang yang setingkat lebih dari orang awam, ada waroknya orang yang tinggi sekali, yang luar biasa, paling tingginya warok. Seperti itu. Syukur juga seperti itu. Misalnya kita tingkatan syukur paling rendah apa? Kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah, itu syukur, tapi paling rendah. Ada lagi syukur yang paling tinggi, makanya martabatus syukur ada 7 nanti. Mungkin nanti akan kita pelajari ini nanti bertahap. Kita pelajari nanti bertahap. Maka di setiap tingkatan-tingkatan taqwa itu ada tingkatannya, wara ada tingkatannya, khasyah ada tingkatannya, syukur ada tingkatannya, sabar ada tingkatannya. Semuanya ada tingkatan-tingkatan masing-masing. Maka di sini disebutkan juga manazilut taqwa salasa. Taqwa itu ada 3 bagian. Yang pertama apa? Taqwa anisyirki.
taqwa anis syirik. Kita menjaga diri untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa anil bid'ah. Yang kedua apa? Taqwa dari bid'ah. Ya, taqwa dari bid'ah. Kita tidak keluar dari yakni akidah ahlus sunnah wal jamaah. Disebutkan dalam bagian ulama, idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah, apabila disebut nama ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah al-maturidiyah wal asy'ariyah. Ya, madzhab al-maturidiyah wal asy'ariyah. Idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud mana? Pengikut-pengikut daripada Abu Mansur al-Maturidi sama Abil Hasan al-Asy'ari. Ya, itu yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Baik daripada Abil Hasan al-Asy'ari, baik juga daripada Abu Mansur al-Maturidi, dua-dua ini semuanya bermazhab ahlus sunnah. Dan kita tidak ada kebedaan di dalam taqsim bagian ataupun di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20 itu enggak ada bedanya. Ada bedanya di dalam hal yang sedikit, tapi bukan hal yang usuli, ya, bukan. Tapi tetap kita manhajnya sama. Tetap manhajnya sama. Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah tetap manhajnya sama, tapi memang ada beda sedikit saja. Ada perbedaan sedikit saja di dalam pendapat. Di dalam pendapat ada. Seperti misalnya di dalam imanul mughallid. Di dalam imannya orang yang mengikuti orang lain. Nah, kan di dalam iman seharusnya kita udah diberikan Allah Subhanahu wa taala akal, yang dibedakan oleh Allah dengan makhluk-makhluk yang lain, maka seharusnya kita ini bisa untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ngikut keyakinan orang lain. Tanpa kita ngikut keyakinan orang lain. Mughalid itu seperti mana? Orang yang ngikut itu kayak gimana? Misalnya ana dibilang agama Anda apa? Agama saya Islam. Ya, agama saya Islam. Kenapa ini Islam? Anda ngikut Haji Faruk saja. Anda ngikut Haji Faruk saja. Tapi di situ Anda meyakini Allah Subhanahu wa taala, bukannya Anda enggak meyakini, bukannya ngikut-ngikut gitu aja. Tapi kalau ditanya alasannya, ya Anda ngikut. Anda ngikut gitu. Walaupun ada sebagian ulama tapi mereka sudah keluar daripada itu, ya menganggap itu tidak sah, tapi itu tetap diperbolehkan. Imanul mughallid itu diperbolehkan. Apalagi kalau misalnya dengan dia belajar membuat dia nggak paham. Misalnya ada orang kan saking dia jahilnya, mungkin sampai saking dia bodohnya kali ya, lalu dia belajar bukan malah paham, dia malah dia kepleset, akhirnya malah dia kemana-mana pikirannya, malah dia kemana, akhirnya daripada itu ya sudah, ente ikut aja iman orang lain sudah cukup dah. Nggak masalah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tetap dosa. Ada sebagian ulama mengatakan tetap dosa. Bahkan Al-Imam Sanusi tapi udah keluar dari perkataannya. Artinya itu dia kembali lagi. Dia pernah mengatakan itu nggak sah imannya, tapi dia kembali dari perkataannya. Dia ambil lagi perkataannya dan dia bilang bahwasannya boleh-boleh saja, tapi dosa. Imanul mughallid. Imanul mughallid. Nah, di dalam imanul mughallid ini ada perbedaan pendapat antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Terus masalah apa? Masalah takwin misalnya. Masalah takwin. Tapi cuma perbedaan di situ saja. Bukan perbedaan yang signifikan ataupun yang sangat jauh sekali sampai membuat ini nggak ada samanya, enggak. Bukan bedanya seperti Ahlus Sunnah sama Salafi, bukan seperti bedanya Ahlus Sunnah dengan Mu'tazili, bukan seperti perbedaannya Ahlus Sunnah dengan Syi'i atau dengan mazhab atau akidah yang lain. Tetap kita di dalam sifat Allah kita sama. Al-Asy'ari, Al-Maturidi sama. Cuman ada beberapa ini saja. Ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Nah itu idza utliqa Ahlus Sunnah, apabila diucapkan kata Ahlus Sunnah, maka yang dimaksud siapa? Al-Asy'ariyah sama Al-Maturidiyah. Jadi ente nggak usah bingung ketika udah dibilang Ahlus Sunnah. Siapa itu Ahlus Sunnah? Asy'ariyah sama Al-Maturidiyah.
Kalau disebut kata ahlus sunnah wal jamaah dari apa yang ulama-ulama kita sebutkan, dari apa yang ulama-ulama kita sebutkan. Dan kita nama ini nggak berubah-berubah, artinya kita punya nama nggak berubah-berubah. Berbeda misalnya dengan salafi, itu namanya berubah-ubah, dari dulu rubah-rubah. Dulu bukan ini, nanti diganti lagi. Dulu bukan ini, nanti diganti lagi. Karena mereka memang terkenal ada sebagian yang agak keras sedikit, agak keras, atau citra mereka di masyarakat itu kurang baik, kurang bagus. Kerasnya, kadang kalau nggak suka sama orang, datangin sama dia, dipukulin sama dia, dizolimi sama dia. Nah, karena citranya nggak baik, maka setiap kali nggak baik ganti nama, setiap kali nggak baik ganti nama, setiap kali nggak baik ganti nama. Bahkan mereka misalnya punya imamnya namanya kurang bagus, diganti namanya, kurang bagus lagi diganti namanya, seperti itu. Tapi kalau kita nggak ada, kita nggak ganti-ganti, sudah. Kita ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ini sedikit-sedikit saja. Wa taqwa anil bid'ah, menjaga diri dari bid'ah. Wa taqwa anil ma'asi al-far'iyah, dan menjaga, yang ketiga apa kedudukan takwa, menjaga diri dari maksiat-maksiat yang furu, artinya bukan maksiat-maksiat yang usul seperti syirik kepada Allah, karena ketika itu dia sudah keluar daripada imannya dia. Maka takwa itu ada tiga: takwa anil syirik, takwa dari bid'ah, takwa dari maksiat al-far'iyah. Walaqad dzakarahu Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayatin wahidah. Dan tiga kedudukan takwa ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam ayat satu. Satu ayat ini sudah menjelaskan kedudukan takwa yang tiga ini. Apa itu ayatnya? Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu. Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fima ta'imu. Tidak ada dosa, atau tidak ada siksaan bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan bagi orang yang beramal soleh, fima ta'imu, dari apa-apa yang dulu mereka pernah makan. Jadi kan sebelum datangnya Islam, dan di masa jahiliyah, peradaban orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu, mereka minum khamar, mereka main judi, mereka minum khamar, mereka main judi. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak ada dosa, atau tidak ada siksaan, tidak ada hal yang memberatkan mereka ketika mereka beriman dan mereka beramal soleh dari apa yang dulu pernah mereka makan. Idza mattaqaw, ketika mereka bertakwa kepada Allah, wa amanu, dan beriman kepada Allah, wa amilus salihati, dan mereka beramal soleh. Kemudian Allah katakan tsummat taqaw wa amanu, kemudian orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang beriman kepada Allah. Allah sebutkan takwa yang kedua. Kemudian Allah katakan lagi tsummat taqaw wa ahsanu, Allah sebutkan lagi takwa yang ketiga. Nah, ini daripada takwa yang Allah sebutkan 3 kali dalam ayat Al-Qur'an ini, itu semua memberikan makna daripada takwa yang 3 yang kita bahas tadi. Makanya beliau mengatakan fattaqwa al-ula taqwa an-syirki. Maka takwa yang pertama itu adalah takwa dari syirik, menjaga diri untuk kita tidak syirik kepada Allah. Wal iman alladzi dzukira ma'aha fi muqabalati tauhid. Dan iman yang disebutkan bersamaan dengan takwa ini, itu bandingannya tauhid. Artinya takwa an-syirik yaitu kita bimanzilatil iman. Kita takwa untuk tidak syirik kepada Allah, ya artinya kita beriman, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Seperti itu. Wat taqwa al-tsaniyatu anil bid'ah, dan takwa yang kedua itu takwa dari bid'ah.
wal imanul ladzi dzukira ma'aha igrarun bis sunnah wal jamaah, dan iman yang disebutkan bersamaan dengan takwa yang kedua. Takwa kedua yang mana? Tsummat tagaw wa amanu. Ini takwa yang kedua. Tsummat tagaw wa amanu. Nah, takwa yang kedua ini yang dimaksud adalah takwa dari bid'ah, dan iman yang disebutkan bersamaan dengan takwa ini igrarun bis sunnati wal jamaah. Igrar, kita menetapkan diri ini di dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita menjaga diri untuk tidak termasuk golongan min ahlil bid'ah, berarti kita menetapkan diri ini daripada golongan-golongan ahlus sunnah wal jamaah. Wa taqwa ats-tsalitsah, dan taqwa yang ketiga yaitu taqwa daripada maksiat-maksiat al-far'iyah. Wala igrara fi hadhil manzilah, dan tidak ada bandingan atau ketetapan di dalam ini kedudukannya. Ini takwa yang ketiga ini enggak ada bandingannya. Fagabalaha bil ihsan, maka dibandingkan takwa yang ketiga ini dengan ihsan. Artinya ketika orang meninggalkan daripada maksiat, berarti dia melakukan taat kepada Allah. Bandingannya seperti itu. Jadi ini kayak bandingan. Ketika orang menghindari untuk tidak syirik kepada Allah, berarti dia beriman kepada Allah. Ketika seseorang menghindari untuk tidak termasuk orang-orang yang ahlul bid'ah, berarti dia termasuk golongan orang yang ahlus sunnah wal jamaah. Ketika orang itu menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat, maka dia tergolong daripada orang-orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ta'atu wal istiqamatu 'alaiha fatakunu manzilata mustaqimit ta'at. Maka kedudukan takwa yang ketiga ini itu seperti kedudukan orang yang mustaqimit ta'at, selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ayatu, maka ayat ini jama'at dzikral manazilis salas, mengumpulkan, menyebutkan daripada tiga kedudukan daripada takwa. Apa yang pertama? Kedudukan iman, manzilatil iman. Yang kedua, manzilati sunnah, kedudukan sunnah. Yang ketiga, manzilatu mustaqimit ta'at, kedudukan orang yang beristiqamah dalam melakukan ta'at. Fahada ma qalahul ulama'u rahimahumullahu fi bayani ma'na taqwa. Maka inilah yang dijelaskan, yang dikatakan oleh para ulama di dalam menjelaskan apa itu makna taqwa. Jadi dari sini kita memahami bahwasannya taqwa itu ada tiga. Taqwa itu ada tiga. Ada taqwa dari syirik, ada taqwa dari bid'ah, ada taqwa daripada maksiat. Taqwa ini ada tiga. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan qultu ana, beliau mengatakan qultu, berkata saya, saja. Imam Ghazali berkata, wajadtu taqwa bimana ijtinabi fudulil halal. Ana garisin dulu. Tadi kita mendefinisikan takwa apa? Kita mendefinisikan takwa yaitu membersihkan hati dari dosa yang belum pernah kita lakukan. Itu definisi takwa dari guru-gurunya Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali mengatakan saya menemukan di dalam takwa ini makna yang lain. Bukan hanya sekedar takwa itu membersihkan hati dari dosa yang belum pernah kita lakukan, bukan. Tapi apa? Takwa itu mempunyai makna lain. Apa makna lain daripada takwa? Ijtinab fudulil halal. Menjauhkan diri, menghindarkan diri dari segala hal yang halal yang tidak ada manfaatnya untuk kita kerjakan, yang tidak ada manfaatnya untuk kita lakukan, yang tidak ada manfaatnya untuk kita hiraukan, itu juga termasuk daripada takwa, kata Imam Ghazali. Jadi takwa itu bukan hanya tanjihul qalbi andan min lam yasbiq an kamithlu.
Taqwa itu bukan hanya membersihkan hati dari dosa yang belum pernah Anda lakukan, tapi menurut Imam Ghazali, taqwa itu juga menghindari perkara-perkara yang halal yang tidak penting bagi Anda, yang tidak harus Anda uruskan. Banyak kita ini perkara yang halal yang nggak penting untuk kita urusi. Perkara-perkara yang mubah yang nggak harus kita urusi itu banyak. Salah satunya termasuk misalnya perkara-perkara orang lain. Yang nggak perlu kita hiraukan atau kita buang-buang waktu kita untuk ngurusin perkara dia, tapi kita urusi. Nah, itu juga termasuk taqwa. Kenapa Imam Ghazali mengatakan seperti ini? Karena beliau mengambil daripada apa yang diriwayatkan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, innama summiyal muttaquna muttaqin litarkihim ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Artinya sesungguhnya orang yang bertakwa itu dikatakan bertakwa karena mereka meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat bagi mereka. Kenapa mereka tinggalkan itu? Walaupun itu perkara yang halal, hadaran, menghindari agar tidak jatuh ke dalam sesuatu yang berbahaya, menghindari agar tidak jatuh kepada sesuatu hal yang haram. Terkadang ketika seseorang tadi melakukan perkara yang halal yang sebenarnya tidak ada kaitannya untuk akhiratnya dia, tapi dia kerjakan itu, dia lakukan itu, walaupun awalnya itu perkara halal, tapi bisa menjerumuskan dia kepada perkara yang haram. Nah, sebagian daripada mereka meninggalkan perkara-perkara yang seperti ini. Ketika perkara tersebut walaupun halal, walaupun tidak dosa, walaupun mubah, tapi tidak ada manfaat bagi diri mereka, mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan kenapa? Karena mereka takut jatuh kepada sesuatu hal yang haram. Ini juga dibilang taqwa. Fa ahbabtu an ajma'a baina ma qalahu ulama'una rahimahumullah wa baina ma jaa'a fil khabari anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu haddan jami'an wa ma'nan balighan. Maka aku ingin, kata Imam Ghazali, untuk mengumpulkan definisi taqwa dari apa yang dikatakan para ulama, dari apa yang dikatakan oleh guru-guru dia, dan dari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ghazali, hadis Nabi mengatakan orang bertakwa dikatakan bertakwa karena dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dia agar tidak jatuh kepada sesuatu yang haram. Itu dari Nabi. Dari ulama yang lain mengatakan takwa itu adalah meninggalkan dosa, membersihkan hati dari dosa yang belum pernah Anda lakukan. Nah, dua definisi ini digabungkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Biar apa? Biar menjadi batasan yang menyeluruh dan makna yang lebih sempurna. Menjadi makna yang lebih sempurna. Apa kata beliau? Maka taqwa itu adalah ijtinabu kulli ma takhafu minhu dararan fi dinik. Nah, definisi Imam Ghazali tentang taqwa ini. Apa definisi Imam Ghazali tentang taqwa? Beliau mengatakan taqwa itu adalah ijtinab, menghindari, menjauhi diri kita ini dari segala hal yang kita takuti, yang mana hal tersebut dararan fi dinik, membahayakan daripada kita punya agama. Menjauhkan diri dari segala hal yang kita takuti akan membahayakan agama kita, semuanya kita jauhi. Makanya lebih umum kan? Lebih umum. Menjauhkan segala hal yang kita takuti akan membahayakan daripada agama kita, semuanya itu dibilang taqwa. Makanya di sini beliau mengatakan, ala tara, akankah kau melihat, annahu, bahwasannya, juga lu dikatakan kepada orang yang sakit, al-muhtami, orang sakit yang pantangan, artinya tuh yang menjaga pantangannya. Ada orang sakit itu kan yang nggak pantangan, ada orang sakit yang jaga pantangannya, nggak boleh makan ini, nggak makan dia. Nah, orang yang sakit yang seperti itu, innahu muttaqin, dia dikatakan orang yang pantangan tadi, ketika dia apa? Ketika dia menghindari segala hal yang membahayakan badannya. Kalau orang sakit dia nggak makan, dia menghindari. Kalau ada makanan yang bisa membahayakan badannya, dia hindari. Kita bilangnya apa? Ini orang pantangannya.
ini orang pantangan, punya penyakit tapi dia nggak makan sesuatu yang membahayakan badannya dia. Tapi kalau kita ngelihat orang sakit tapi dia makan semuanya, kita bilang apa? Nggak pantangan nih orang. Nggak pantangan nih orang. Walaupun sakit dia makan saja. Nggak apa-apa kalau dia tawakalnya tinggi ya nggak masalah. Kalau tawakalnya tinggi nggak masalah. Tapi kalau masih gugup-gugup dalam hati, mending nggak usah makan ya. Mending nggak usah makan. Kalau masih takut, masih belum tawakal, ya ikuti kata dokter lah. Gitu. Tapi kalau misalnya tawakal kita tinggi, kita yakin semua segala sesuatu yang terjadi itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang mau makan makan. Apa saja yang mau makan makan. Kalau punya tingkat tawakal seperti itu, seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid di minumannya ada racun, minum mati. Ada racun kalau diminum mati. Tetap diminum sama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa itu beliau diminum sama dia biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Nah, itu dinilai dari tawakalnya dia. Kalau ukurnya tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kayak kita ini janganlah kayak gitu ya. Jangan. Min ta'amin aw syarabin aw faqihatin aw ghairiha. Tsumma alladhi yukhafu minhu ad-darar fil amri ad-din isma. Jadi Imam Ghazali tadi mengatakan apa? Taqwa itu menjauhkan diri dari segala hal yang ditakuti merusak daripada agama kita. Membahayakan daripada agama kita itu dibilang taqwa. Nah, kemudian beliau mengatakan yang merusak agama ini, yang membahayakan agama ini ada dua perkara kata Imam Ghazali. Yang membahayakan kita punya agama itu ada dua. Apa itu? Mahdhul harami wal maksiyah. Murni. Yang pertama apa? Murni keharaman dan maksiat. Yang membahayakan kita punya agama apa? Murni maksiat kita kepada Allah. Murni pekerjaan-pekerjaan yang haram yang kita lakukan itu semua adalah segala hal yang bisa membahayakan kita punya agama. Kemudian yang kedua apa kata Imam Ghazali? Fudulul halal. Terlalu sibuk untuk mengurusi perkara-perkara yang halal yang tidak ada untungnya bagi kita. Fudulul halal. Fudul itu kan sesuatu hal yang lebih artinya. Sesuatu hal yang lebih itu sesuatu hal yang tidak kita perlukan. Itu namanya fudul. Yang bukan kepentingannya kita, yang bukan ada kaitannya dengan kita, yang bisa perkara tersebut kita hindari tapi tetap kita lakukan. Itu juga bisa membahayakan kita punya agama. Jadi ada dua. Katanya Imam Ghazali apa? Yang membahayakan kita punya agama ini ada dua. Murni keharaman dan maksiat atau fudulul halal, menyibukkan diri atas segala sesuatu hal yang halal yang tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Ini dua ini bisa menyebabkan kita melakukan bisa menyebabkan merusak daripada kita punya agama. Kalau murni keharaman dan kemaksiatan jelas. Yang namanya maksiat, yang namanya sesuatu hal yang haram ketika kita lakukan itu akan membahayakan daripada kita punya agama. Karena ketika orang melakukan perbuatan maksiat maka menandakan imannya itu sedang tidak baik saja. Artinya kalau orang imannya kuat dia nggak bakal maksiat. Tapi ketika dia melakukan maksiat maka dikatakan di situ bahwasannya imannya dia itu berkurang. Imannya dia itu lagi tidak baik-baik saja. Maka itu membahayakan dia punya agama. Jelas itu. Tapi kenapa menyibukkan diri kepada sesuatu hal yang halal itu juga bisa merusak daripada agama? Di sini beliau mengatakan li'annal ishtighal bi fudulil halal wal inhimat fihi yastajir sahibahu ilal harami wa mahdil isyan. Dan karena kesibukan dan berkecelimpungan seseorang di dalam perkara-perkara yang halal yang tidak ada manfaat untuk dia, itu yastajir, itu bisa mengeret orang yang melakukan perkara tersebut ilal haram, kepada perkara yang haram, wa mahdil isyan, dan perkara yang maksiat. Wadhalika, kenapa bisa seperti itu? Li syarrihin nafsi wa tughyaniha, karena jahatnya nafsu, karena
nafsu ini ghalabatul hirs. Saya sebut sini nafsu itu apa? Ghalabatul hirs. Dia itu memang semangat betul untuk menjerumuskan kita ini untuk maksiat kepada Allah, itu semangat kan? Namanya nafsu semangat. Jadi dia mencari cara itu bukan hanya di dalam sesuatu hal yang haram saja, tapi di dalam sesuatu hal yang halal pun dia cari cara bagaimana, walaupun kayak gambarannya kita ini melakukan perkara yang halal, tapi bisa membawa kita kepada sesuatu hal yang haram. Jadi kayak gitu. Karena kita punya nafsu ini mempunyai keinginan yang kuat sekali. Wa tamarrudil hawa wa isyani. Faman arada an ya'mana ad-darara fi amri dinihi ijtanabal khatar famtana'a an fudulil halal. Maka barang siapa orang yang ingin selamat daripada bahaya di dalam perkara agamanya, ijtanabal khatar, maka dia harus menghindari daripada hal-hal yang bisa membahayakan agama dia. Famtana'a an fudulil halal, maka stoplah untuk menyibukkan diri kepada perkara-perkara yang halal yang tidak bermanfaat bagi diri kita, hadaran an yajurrahu ila mahdil haram, karena takut dengan kesibukan kepada sesuatu hal yang halal tersebut bisa membawa kita kepada sesuatu hal yang haram. Seperti itu. Ala ma qalahu sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang disampaikan oleh Nabi, litarkihim ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun, yakni litarkihim fudulal halal hadaran anil wudu'i fil haram, yaitu meninggalkan mereka perkara-perkara yang halal karena takut jatuh daripada perkara-perkara yang haram. Jadi di sini kita bisa memahami yang dimaksud taqwa oleh Al-Imamul Ghazali itu lebih umum, lebih sempurna dari taqwa yang dikatakan oleh guru-guru beliau. Taqwa itu bukan hanya sekedar menjaga diri dari syirik. Taqwa itu bukan hanya sekedar menjaga diri dari maksiat. Taqwa itu bukan hanya menjaga diri kita untuk selalu berada di dalam akidah-akidah yang benar. Tapi taqwa juga itu adalah menghindari perkara-perkara halal yang tidak bermanfaat, biar kita terhindar daripada perbuatan maksiat. Itu juga dimasuk taqwa, dan itu adalah taqwa yang bagus, taqwa yang baik. Kita ini sebelum kita masuk ke lubang, seharusnya kita menjauhi lubang itu terlebih dahulu. Kita harus menjauhi lubang itu terlebih dahulu. Jangan kita udah masuk baru kita berobat. Jangan kita udah masuk baru kita lari, baru kita paham baru. Selagi kita bisa ngejauhinnya, kita jauhin. Selagi kita nggak bisa, lagi kita bisa nggak mendekat, jangan mendekat. Seperti itu. Makanya taqwa itu juga salah satunya apa? Meninggalkan perkara-perkara halal yang tidak bermanfaat agar tidak jatuh kepada lubang maksiat. Banyak hal yang seperti ini banyak. Terkadang tanpa kita sadari kita lakukan ini. Sibuk dengan perkara orang, sibuk dengan urusan orang. Dan itu kalaupun misalnya kita kita pikirkan daripada keseharian kita ini, mungkin saja hal-hal yang seperti ini terjadi. Hal-hal yang seperti ini terjadi. Apalagi kita yang hidup di sekitar banyak orang ini. Terkadang ini terjadi. Terkadang ini terjadi. Karena kita mengetahui ini, dan kita jadikan pegangan untuk diri kita ini. Jadikan pegangan agar kita bisa menjauh daripada perkara-perkara yang seperti ini. Fattaqwa al-balighah al-jami'ah, maka taqwa yang sempurna, al-jami'ah yang mengumpulkan semua makna taqwa, itu apa? Ijtinabu kulli ma fihi dararun li amriddin, menjauhkan segala sesuatu yang membahayakan agama. Ini definisi Imam Ghazali. Jadi taqwa menurut definisi Imam Ghazali menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan agama, itu namanya taqwa menurut Imam Ghazali. Seperti itu. Artinya bukan hanya maksiat saja, tapi perkara-perkara hal yang halal yang bisa menjerumuskan kita kepada perkara yang haram, itu juga dibilang taqwa. Wa huwal maksiyatu wal fudul hadza tafsiluha.
Wa amma idza aradna tahdidaha ala mawdu'i ilmi syar'i fanaqulu haddut taqwa al-jami' tanzihul qalbi an syarrin lam yasbiq anka mithluhu biquwwatil admi ala tarkihi hatta yasira dzalika wigayatan bainaka wa baina kulli syarr. Ya, kalau kita ingin definisi takwa menurut daripada ilmu syara, maka definisi takwa itu adalah membersihkan hati dari dosa yang tidak pernah kita lakukan biquwwatil azmi, dengan kekuatan tekad untuk meninggalkannya, hatta yasira dzalika, sehingga tekad tersebut menjadi wigayatan, penguat ataupun benteng antara dirimu dan antara semua maksiat atau semua kejelekan. Ini definisi takwa menurut daripada ilmu syara. Membersihkan hati dari dosa yang belum Anda lakukan dan menjadikan tekad yang kuat untuk meninggalkan kejelekan tersebut. Kita jadikan itu sebagai benteng kita antara kita dan antara perkara-perkara yang jelek atau perkara-perkara maksiat. Nah, kemudian disebutkan lagi oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang apa? Perkara yang jelek itu ada dua. Perkara yang jelek itu ada dua. Apa saja? Ada syarrun asli, ada jeleknya, asalnya memang udah jelek. Memang asalnya jelek. Apa itu? Manuhiya anhu kal ma'asil mahdah. Apa-apa yang memang dilarang, seperti maksiat yang murni, minum khamar nggak boleh, nah itu jelek. Zina nggak boleh, nah itu jelek. Menghina orang nggak boleh, nah itu jelek. Dan ada juga syarrun ghairu asli, jelek tapi nggak asli. Awalnya halal tapi bakal jadi haram. Nah itu namanya. Tetap dibagi oleh Imam Ghazali, tetap dibagi. Manuhiya anhu ta'diban. Segala sesuatu yang dilarang ta'dib. Ta'dib itu dilarang dikarenakan tujuannya mendidik. Dilarang dikarenakan tujuannya memperbaiki. Dilarang dikarenakan tujuannya menjaga. Ada segala hal, sesuatu kita ini ketika dilarang, perkara tersebut boleh sebenarnya, tapi jangan dilarang atau diantisipasi atau di warning, inti jangan lakukan ini. Tujuannya apa? Ta'diban, untuk mendidik. Untuk mendidik, ta'diban untuk menjaga, ta'diban untuk memperbaiki diri ini. Nah, itu ada. Dan kalau biasanya di organisasi, di tempat-tempat pendidikan, sekolah, pondok pesantren, kan banyak hal yang seperti itu. Ente rambut panjang. Sebenarnya rambut panjang boleh nggak? Boleh saja. Orang rambut panjang boleh. Orang rambut panjang halal. Boleh, nanti mau rambut panjang boleh. Boleh saja. Segini nggak masalah nanti rambut panjang. Tapi di sekolah nggak boleh rambut panjang. Kenapa? Ta'dib. Bukan haram, bukan, tapi mendidik biar santri ini kebiasaan rapi. Seperti itu. Dan di dalam syariat Allah pun seperti itu. Ada memang yang aslinya haram, ada memang juga yang aslinya halal tapi dilarang juga. Karena untuk mendidik tadi. Untuk mendidik. Wahwa, apa itu? Fudulul halal. Sibuknya kita kepada sesuatu yang halal yang tidak bermanfaat. Kal mubahat al ma'hudati bisyahawat, seperti perkara-perkara mubah yang diambil dari syahwat. Fal ula taqwa fardin. Yang kedua, yang pertama tadi yang dilarang untuk kita melakukan maksiat tadi itu dinamakan taqwa fardu. Fardu kita tinggalkan itu. Ente nggak boleh minum khamar. Ninggalkan minum khamar itu fardu nggak? Wajib nggak? Wajib. Kita nggak boleh zina. Ninggalkan untuk tidak melakukan zina wajib nggak? Wajib. Nah, taqwa yang pertama ini taqwa yang wajib, taqwa yang fardu. Harus ente tinggalkan. Kalau ente lakukan, ente masuk neraka. Kalau ente tinggalkan taqwa yang seperti ini, ente masuk neraka. Yang dibilang fal ula tarku fardin yalzam min tarkiha adzabun nar. Yang mana orang meninggalkan taqwa yang pertama ini, taqwa yang fardu ini, maka dia akan masuk neraka atau akan dia disiksa oleh Allah di api neraka.
Wa tsaniyatu taqwa khairin wa adab. Dan yang kedua yaitu taqwa dari sesuatu hal yang halal yang tidak bermanfaat. Ini dibilang taqwa khair, ini taqwa yang baik, ini taqwa yang adab. Ya. Yalzam bitarkiha al-habsu wal hisab wat ta'yir wal laum. Yang mana ketika orang meninggalkan taqwa yang kedua ini, maka mengharuskan bagi dia al-habs. Disebutkan al-habsu anisirat. Dia al-habsu dikekang atau dibatasi di dalam siratnya dan di dalam hisabnya. Hisabnya nggak cepat, artinya hisabnya nggak cepat. Dia banyak sesuatu hal yang bakal ditanyai oleh Allah dan dipreteli oleh Allah, ya. Wat ta'yir wal laum, dan akan membawa aib dan hinaan, ya. Faman ata bil ula fahuwa fid darajatid dunya minat taqwa wa hiya manzilatu mustaqimit ta'ah, wa man ata bil ukhra fahuwa bid darajatil ulya minat taqwa wa dzalika manzilatu mustaqimi tarkil mubah. Orang yang hanya taqwanya yang di pertama saja, taqwa apa? Taqwa meninggalkan sesuatu yang maksiat. Kita hanya melakukan itu saja, maka kita itu kedudukannya adalah kedudukan taqwa yang tingkat rendah. Taqwa tingkatnya yang rendah, yaitu taqwa orang-orang yang selalu berbuat taat kepada Allah. Itu kedudukan taqwa yang masih rendah itu. Taqwa yang masih rendah. Tapi kalau kita taqwa kepada Allah bukan hanya yang pertama, tapi yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang tidak bermanfaat bagi kita, fahuwa fid darajatil ulya minat taqwa, maka itu adalah kedudukan taqwa yang tinggi, wa hudzalika manzilatu mustaqimi tarkil mubah, maka itu seperti kedudukan orang yang meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang tidak bermanfaat bagi dia. Ya. Fa idza jama'al 'abdu bainahuma, kalau seorang hamba itu mengumpulkan antara keduanya, dua-duanya kita kumpulkan, ittinaba kulli maksiatin wa fudul faqad istakmala ma'na taqwa wa qama bihaqqiha wa jama'a kulli khairin fiha. Kalau semuanya daripada bertakwa untuk meninggalkan maksiat kita lakukan, bertakwa untuk meninggalkan perkara-perkara yang halal yang tidak bermanfaat juga kita tinggalkan, maka kita sudah memiliki daripada makna takwa yang sesungguhnya dan sudah benar-benar mempunyai daripada makna takwa. Kalau sudah kita lakukan dua hal ini, kalau kita sudah lakukan dua hal ini, maka kita sudah dapat semua. Memang susah, susah. Meninggalkan maksiat saja susah kita. Kita untuk enggak berbuat maksiat saja susah sekali, apalagi kita meninggalkan perkara yang mubah, apalagi kita meninggalkan perkara yang halal yang tidak bermanfaat bagi kita, susah minta ampun. Tapi jadi Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan bagi orang yang mau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka untuk menempuh jalan tersebut. Jadi apa artinya? Jalan saja, dicoba saja, diniatkan, ditekadkan, untuk diri ini menjaga segala hal yang maksiat, dan sedikit demi sedikit menjaga diri ini untuk tidak sibuk dengan perkara-perkara halal yang mana perkara tersebut tidak bermanfaat bagi kita. Makanya Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya Islam seseorang itu diukur dari mana? Tarkuhu ma la ya'ni. Ketika dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dia. Meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya sama dia, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk dia tinggalkan. Nah, itu termasuk Islam yang baik. Itu termasuk Islam yang baik. Jadi kita udah bisa ngukur tuh. Kalau kita pengen melihat orang Islamnya baik, kita lihat bagaimana dia ngurusin urusan orang. Kalau dia banyak tanya tentang urusan ini, dia tanya, urusan ini dia tanya, ada tetangganya ribut sedikit dia ikut, ada ini dia ini. Nah, itu udah Islamnya itu belum baik. Karena dia masih sibuk tadi ngurusin urusan orang tadi. Nah itu
menghindari perkara yang halal, untuk menjauhi perkara yang haram. Ya, seperti misalnya ada orang ada orang ribut misalnya, atau tetangga kita ribut misalnya. Sebenarnya kalau kita datang, ya orang biasa saja, gitu kan. Artinya mereka nggak mengarang juga, atau ada perkara-perkara yang lain, atau ada orang caci maki, atau ada teman kita cerita dia lagi nggak suka sama fulan, lagi dikatain fulan atau apa. Sebenarnya kalau kita dengerin, ya kita biasa saja, tapi tadi dengan kita mendengar atau dengan kita menyaksikan perkara-perkara yang nggak bermanfaat tadi, akhirnya kita ada cerita, kita menyimpan aib seseorang. Orang ini aibnya seperti ini, orang ini aibnya seperti ini. Nah, kemudian kita ceritakan sama orang lain. Nah, itu jadi sesuatu hal yang haram. Menceritakan aib orang ke orang lain itu haram. Padahal kita datang cuma untuk menyaksikan misalnya, kita datang cuma untuk misalnya memisahkan misalnya, selagi misalnya kita tidak ada kaitannya sama orang tersebut, ya nggak usah. Mending kita jauh. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain. Sama seperti misalnya banyak, kalau kita mau artikan banyak. Misalnya misalnya makan yang banyak misalnya. Kalau kita mau artikan kesehari-harian kita, makan yang banyak. Orang kalau makan banyak dan dia tahu misalnya, kalau dia makan banyak dia bakal kenyang. Kalau dia bakal kenyang dia males. Mau sholat dia males. Nah, makan sampai kenyang itu halal gak? Ente makan sampai kenyang? Halal gak? Kita makan sampai kenyang halal gak? Halal lah. Ente mau makan sepiring, 2 piring, 3 piring, ya silakan saja. Tapi tadi kalau ente makan sampai kenyang, ente malas mau sholat, bisa-bisa ente tinggalkan sholat. Bisa-bisa ente tinggalkan sholat. Nah, itu sesuatu hal yang mubah. Makan itu sesuatu hal yang mubah. Minum sesuatu hal yang mubah. Tapi tadi kita menghindari itu agar kita tidak jatuh kepada sesuatu hal yang haram. Jadi makannya bagaimana? Makannya secukupnya saja. Makannya sedikitnya saja. Dan itu lebih enak. Artinya hidup seperti itu lebih enak. Nah, Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, "Falyakun qasduka minad dunya ma tasturu bihi auratak wal lughmatu tasuddu bihi jaw'atak." Jadikanlah tujuanmu di dalam dunia ini ma tasturu bihi auratak. Ente cukup memakai pakaian yang nutupin ente punya aurat, dan ente cukup dengan beberapa suap yang bisa menambal daripada laparnya ente. Udah. Jadikan tujuan kita di dunia itu sebatas itu. Jangan lebih. Jangan lebih. Jangan nuntutnya lebih. Jangan nuntutnya mau banyak. Jangan nuntutnya mau ini. Cukup aja seperti itu sudah. Cukup aja seperti itu. Sedikit lah kita. Sedikit. Latih. Diri inilah latih. Kita ini kalau mau jadi baik harus ada pengorbanan. Mau berubah ya harus ada usaha. Kalau cuman kita ya paham, alhamdulillah. Paham ente pelajaran ini. Alhamdulillah. Kita tadi belajar tagwa ini. Balik rumah masih makan senampah. Balik rumah masih ngawur kidul kemana-mana. Balik rumah ya percuma, artinya gitu. Ente dapat barokah. Hadirnya kita di sini tahsulun alal barakah. Semuanya dapat barokah. Jadi barokah itu ada barokah yang am, ada barokah yang khawas, ada barokah yang khusus. Gitu. Ketika kita mendengarkan, kita menyimak, kita niat benar-benar hadir majlis taklim, niat untuk mengamalkan apa yang kita dengar, kita dapat barokahnya lebih banyak daripada orang yang hanya sekedar hadir saja, atau sekedar duduk saja, atau sekedar numpang nyari aman saja. Beda. Memang nggak semua apa yang kita pelajari bisa langsung sekaligus kita amalkan, enggak. Tapi paling tidak kita dari sini membawa niat, paham nggak? Paling tidak kita di sini kita bawa niat. Jangan kita dari sini istilahnya itu kita sudah mendengarkan ini, sudah ngerasa sesuatu hal ini wah jauh banget untuk Anda lakukan. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Yang bisa membuat kita ini semuanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah, itu semua Allah Subhanahu wa taala. Kita yang harus kita miliki sekarang tekad yang kuat, niat yang kuat,
untuk kita berusaha menjadi hamba terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan. Nah, untuk menjalaninya prosesnya itu maklum, kadang lupa, kadang nggak bisa, kadang lalai, habis itu lakukan lagi, kerjakan lagi, usaha lagi, ya seperti itu. Tapi niatnya, tekadnya itu jangan kita hilangkan. Jangan dari awal kita sudah ngerasa down, udah ngerasa nggak bisa, udah ngerasa susah. Jangan, usaha, jalani. Jadi dari apa yang sedikit-sedikit kita pelajari, jalani. Yang haram dulu sekarang ini, usaha, tinggalkan betul. Ngelirik sesuatu hal yang haram, tinggalkan. Yang dulunya dia misalnya peminum, tinggalkan. Yang pernah melakukan zina, tinggalkan. Yang berjudi, tinggalkan. Semua, segala hal-hal yang itu, yang haram-haram tadi, yang dulunya nggak sholat, tinggalkan jadi sholat. Yang dulunya nggak puasa, tinggalkan jadi puasa. Yang seperti itu dulu dia lakukan. Kemudian yang ketiga, kita sudah bisa continue menjaga diri ini daripada perbuatan maksiat. Nah, sedikit demi sedikit dari hal-hal yang halal ini juga kita hindari. Dari makannya, dari minumnya misalnya, atau dari segala hal yang lain, menjaga untuk tadi takdib, mendidik daripada hawa nafsu, mendidik daripada diri ini untuk bisa menjadi kepribadian yang lebih baik, yang lebih bagus. Seperti itu. Jadi dari sekarang ini kita bawa niat nih. Kita bawa niat, kita pulang ke rumah dengan niat hati ini kita pasang tekad yang kuat untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tekad yang kuat tadi menjadi benteng kita untuk tidak melakukan maksiat. Sekarang udah pasang tuh, niat yang kuat kita pasang. Kemudian niatkan lagi sedikit-sedikit setiap hari kita belajar bagaimana menahan diri ini atas sesuatu hal yang halal yang berlebihan. Bukan halal yang memang harus Anda makan, bukan halal yang memang harus Anda lakukan, bukan. Halal yang berlebihan, perkara-perkara yang mubah yang seharusnya kalau Anda lakukan ini berlebihan bagi Anda tidak perlu ini. Hajat Anda tidak memaksa Anda untuk melakukan ini, maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Nah, sekali-sekali coba. Sekali-sekali dicoba. Pernah nggak ente coba makan misalnya? Ini paling enak nyontohinnya makan. Lauk ada ayam, daging, nasi masih banyak, semuanya masih banyak. Perut kita makan, habis makan itu masih lapar. Lapar itu masih, tapi kita sudah makan dengan asupan yang cukup untuk nahan kita punya lapar. Pernah nggak kita nahan? Udah stop. Bukannya malah nambah lagi. Nah coba, dari yang seperti itu dulu coba. Dicoba sedikit demi sedikit. Kalau udah siang makan, pagi makan, malam coba dikit. Lagi nafsu padahal, nafsunya, lagi pengen makan, pengen nambah. Ini enak banget deh. Tahanlah. Nah gitu coba, tahan dulu. Itu cara kita mendidik kita punya nafsu, kita punya diri. Tahan dulu dah, gak usah makan sudah. Udah selesai. Coba didik diri kita sekali-sekali seperti itu, seminggu sekali. Nanti kalau udah kebiasa seminggu 2 kali. Udah kebiasa lagi seminggu ya 3 kali. Kalau udah kebiasa lagi, insya Allah setiap kali makan kita hanya cukup beberapa suap yang cuman untuk nahan kita gak lapar saja. Gak beberapa suap lah, minimal 1 piring lah cukup. Coba, coba seperti itu. Insya Allah itu bakal memberikan kita sesuatu dampak yang besar, baik untuk diri kita, baik juga untuk ekonomi kita. Makannya dikit, duitnya irit. Makannya dikit, duitnya irit. Ekonomi baik, diri juga baik. Seperti itu. Kita coba sedikit demi sedikit bawa niat yang seperti itu. Coba dulu dari makan misalnya, atau ente bisa coba dari hal-hal yang lain, silahkan. Yang penting dicoba. Jadi dari sini bawa niat, nyoba akan hal tersebut. Jadi jangan kita hadir di sini hanya mendengarkan saja.
Tapi kita hadir di sini, kita bawa niat apa yang kita dengarkan, usaha untuk kita amalkan. Niat dulu. Dengan niat insya Allah kita dicatat perbuatan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat artinya maki dari sekarang ini kita bawa niat, berarti balik ke rumah. Jaga diri untuk tidak maksiat, jaga diri untuk tidak menyibukkan kepada sesuatu hal yang halal yang tidak manfaat untuk diri kita. Nah, kita bawa dua hal ini sudah. Dari sini kita bawa dua hal ini, nanti kita lihat. Biasa saja, akhirnya ngelakuin nggak apa-apa, taubat kepada Allah. Udah niat lagi, ngelakuin lagi nggak apa-apa, taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tetap usaha, tetap niat. Kalaupun kita terjatuh, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dosa. Nabi mengatakan tidak dikatakan ma'asam, tidak dikatakan orang itu termasuk daripada ahli maksiat kalau kiranya setiap kali dia maksiat dia taubat. Setiap kali dia maksiat dia taubat. Setiap kali maksiat dia taubat. Fa in fa'alaha mi'ah. Walaupun dia melakukannya sebanyak 100 kali. Setiap hari dia maksiat 100 kali. Kalau misalnya ada orang yang setiap hari maksiat 100 kali, tapi setiap kali dia maksiat dia taubat kepada Allah, itu enggak dibilang orang yang ahli maksiat. Karena penting ini, definisi ini penting, khususnya di dalam syahadat, kesaksian. Di dalam pernikahan misalnya contohnya, pernikahan itu seseorang itu ketika dia menikah, maka diharuskan saksinya itu misalnya atau walinya adalah saksi ataupun wali yang misalnya adil. Adil itu apa? Adil itu bukannya adil di dalam pembagian. Maksud adil di sini apa? Man lam yusir ala shaghair wa lam yartakib kabirah. Orang yang tidak terus-menerus melakukan maksiat dan tidak pernah melakukan dosa besar. Itu dibilang namanya adil. Itu sesuatu hal yang wajib. Ketika seseorang menjadi saksi nikah, ketika seseorang menjadi wali nikah, di dalam khutbatul nikah itu kita diajarkan untuk astaghfirullah. Baca enggak kita astaghfirullah? Kadang duduk untuk baca astaghfirullah untuk kita taubat kepada Allah, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting. Itu penting. Makanya harus kita amalkan itu. Adil itu orang yang tidak terus-menerus melakukan dosa kecil atau tidak pernah melakukan dosa besar. Itu dibilang adil. Berarti kebalikannya orang fasik. Fasik ini adalah orang yang selalu melakukan dosa yang kecil atau pernah melakukan dosa yang besar. Itu dibilang fasik. Orang fasik tidak boleh menjadi saksi nikah. Di dalam pendapat yang muktamad ini, di dalam pendapat yang kuat, di dalam pendapat yang kuat. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan tidak dikatakan orang yang terus-menerus melakukan dosa kalau dia setiap kali melakukan dosa dia kembali kepada Allah. Walaupun dalam satu hari dia maksiatnya 100 kali. Coba dulu, jalankan dulu, dijalankan dulu, diusahakan dulu, pasang dulu niatnya. Insya Allah dengan niat yang baik, dengan tekad yang kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala luruskan kita punya jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita punya jalan. Dan yang paling penting, jangan meremehkan perbuatan maksiat. Termasuk daripada al-kabair istizhadul maksiyah. Kita meremehkan perbuatan maksiat. Jadilah orang itu ketika melakukan maksiat, bodohnya diri aku ini, hinanya diri aku ini, tololnya diri aku ini, dosanya diri aku ini. Kenapa aku kayak gini? Sedih dia katain dirinya, dia hinakan dirinya. Jangan dia ngerasa bangga atas maksiat yang dia lakukan. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari dengan apa yang kita pelajari malam hari ini daripada definisi-definisi takwa yang dikatakan oleh para gurunya Imam Ghazali ataupun definisi takwa yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali dan kedudukan-kedudukan atau bagian-bagian daripada takwa tersebut, mari kita jadikan ini pembelajaran bagi diri kita dan kita bawa di dalam sanubari hati kita ini, kita jadikan niat yang kuat, kita jadikan tekad yang kuat untuk kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup ini majlis, kalau sekiranya